fikih ya, tentang ibadah ya. Dan ini mungkin karena masih bebas saya ingin coba nyampaikan materi yang saya rasa mungkin sudah sering dibahas juga atau bahkan mungkin pernah juga dibahas di sini ya, barangkali pernah ya, sambil mengingatkan lah, sama-sama saling mengingatkan, yaitu tentang ciri-ciri orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'arij yang tadi sudah kita baca saat salat subuh tadi, yaitu mulai dari ayat ke-22. Nanti kalau yang ada mushaf boleh dibuka. Kalau yang ada di HP juga boleh sambil menyimak terjemahannya. Barangkali saya keliru menyampaikan, nanti bisa diingatkan. Oke. Jadi di surat Al-Ma'arij ayat ke-22 itu Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Setelah sebelumnya di ayat ke-20 itu dan ayat sebelumnya ya, itu ciri manusia secara umum. Allah menyebutkan innal insana khuliqa halu'a. Ini ada di ayat ke-20 ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan halu'a. Kalau diterjemahkan biasanya berkeluh kesah dan berlaku kikir, karena ini penafsirannya nanti di ayat berikutnya. Sebenarnya kalau secara bahasa halak ya, manusia itu memiliki sifat halak, jamak halu'a. Halak itu tidak bisa mengendalikan diri, ya, tidak kilatu imsakun nafs. Jadi kalau dia senang itu kadang berlebihan, kalau kadang sedih dia terlalu sedih, kira-kira begitulah, tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, apa sifat manusia yang Allah sebutkan halak itu? Ini manusia pada umumnya, ya, baik mukmin maupun kafir. Tapi sebagian ulama menyebutkan ini umumnya terjadi pada orang-orang kafir, yaitu idza massahu syarru jazua. Tatkala dia ditimpa dengan asyar, keburukan, jazua, dia mengeluh. Ya, orang duit kayak ngeluh namanya, Pak. Duh, yang kayak gini kerjaan susah apa. Ngeluhnya kemana-mana. Ada masalah dengan istrinya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan anaknya, mengeluh di mana-mana sampai sedunia tahu karena upload di medsos kan medsos kan yang baca bisa sedunia gitu. Itu kadang manusia begitu, tapi Allah sebutkan ini sebenarnya ciri orang-orang kafir ya, karena disebutkan di sebelumnya tentang azab bagi orang-orang kafir. Idza massahu syarru jazua. Dan ngapunten, ini kadang tidak hanya orang kafir, ternyata orang mukmin yang beriman pun begitu. Ya, ngapunten, saya kan kadang sering ini Pak pendataan lah ke rumah warga gitu. Kadang kelihatan orangnya mampu, tapi ya yang ada keluhan. Aduh Pak, sekarang susah, kerjaan susah, makan aja kadang sehari cuma 2 kali dan sebagainya lah gitu. Ya, kalau jujur sih masih mending. Kadang yang ada dibuat-buat tujuannya biar dapat bantuan. Orang kan gitu Pak. Kadang kalau ada bantuan untuk orang miskin, rame-rame ngaku miskin kadang. Tapi begitu pengen dianggap orang miskin nggak mau, gengsi gitu. Nah, manusia itu idza massahu syarru jazua. Kita jangan begitu. Ya, nanti kita akan lihat pengecualiannya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tetapi ketika menimpa dia al-khair itu bisa bermakna kebaikan, ada juga bermakna dengan harta ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, itu di surah Al-Adiyat nih. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, kecintaannya kepada al-khair itu di situ bermakna harta, lasyadid, itu sangat-sangat ya, amat sangat cinta dengan harta. Maksudnya ayat ini, kalau lagi punya uang, lagi punya harta, manu'a, menahan, nggak mau dikeluarkan. Ya, pelit kalau bahasa kita lah, bakhil. Nah itu kalau nggak punya uang itu mengeluh, tapi begitu punya uang banyak, kikir dia, nggak mau berbagi, nggak mau memberikan harta yang Allah berikan kepada dia. Ini karakter, nanti jenengan bisa lihat di surat Al-Ma'arij ayat ke-18-nya itu, sifatnya mereka itu, orang kafir itu wajama'a fa'au'a. Mereka suka mengumpulkan jamaah, mengumpulkan harta, fa'au'a, kemudian hanya disimpan saja. Nah, ini
hati-hati kalau urusan harta, karena karakter orang nyimpan harta itu juga terlihat mencirikan dia mukmin atau bukan gitu. Kalau orang mukmin itu dia tidak bakhil ya, tidak manu'ah, menahan harta, tidak sekedar mengumpulkan kemudian fa'au'a kemudian disimpan. Tapi kemudian nanti akan kita bahas di ayat berikutnya, ada dia mengeluarkan hartanya itu. Nah, setelah Allah menyebutkan ciri orang manusia secara umum, dan ada yang menyebutkan tadi saya sampaikan ini ciri orang kafir, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang melakukan salatnya dengan daim, terus-menerus. Nanti kita bahas makna daim. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu ada yang semisal itu di surah Al-Asr. Al-Asr itu Allah menyebutkan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, seakan-akan kalau ayat ini Allah juga menyatakan innal insana khuliqa halu'a illal musallin. Kalau penjelasan tentang halu'a itu kita potong gitu. Jadi semua manusia kalau di surah Al-Asr itu rugi. Ya, berarti kan secara umum manusia illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman gitu. Maka rugi orang yang tidak beriman, orang-orang kafir lah gitu. Nah, semua manusia berkeluh kesah, semua manusia itu pada dasarnya kikir, bakhil, pelit gitu. Kecuali orang-orang yang satu, orang yang salat. Maka ini saya bahas di awal tadi, ini ciri orang yang beriman. Ya, pertama itu adalah salat. Ya, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang salatnya itu daimun, terus menerus. Makna daimun itu ada banyak maknanya. Ada yang menyebutkan daimun itu tenang. Ya, Rasulullah melarang untuk buang air kecil, buang hajat lah, fil ma'id daim, di air yang air daim, air yang diam gitu, yang enggak bergerak. Nah, maka ada yang memaknai kalau orang lagi salat itu ya harusnya tenang. Ya, kalau bahasa kita tuh tumakninah lah gitu. Jangan sholat tengok kanan kiri, pendirangan matanya terus garuk dan sebagainya, itu jangan. Tapi yang tenang, tumakninah, itu pertama makna daim. Ada yang memaknai daimun itu dia menjaga waktu sholat. Waktu sholatnya dijaga. Makanya di surah Al-Ma'un itu fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang dari salat itu lalai, sahun. Makna sahun itu yuakhiruna salata an waqtiha, mengakhirkan waktu salat dari waktunya. Jadi zuhur mungkin sekarang jam berapa? Jam 12 kurang seperempat misalnya gitu. Dia baru salat zuhur setengah 3, jam 3 gitu. Nanti masih panjang. Subuh udah denger azan nih, dia udah denger, bangun sebenarnya. Nantilah masih males, enggak, ditunda-tunda. Akhirnya subuhnya jam setengah 6, jam 6 gitu. Ini misal. Ini berarti salatnya enggak daim. Dia hanya salat tapi tidak daimun gitu. Ya, menjaga salat. Ada lagi yang menjaga kekhusyuan salat. Ya, jadi salatnya yang khusyuk. Semakna dengan ayat di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ala salatihim khashi'un, fi salatihim khashi'un, yaitu dalam salatnya khusyuk. Nah, itu bermakna juga khusyuk. Nah, tapi intinya adalah salat. Allah menjadikan salat sebagai ciri orang beriman yang pertama kali disebutkan sebelum ciri-ciri yang lain. Ya, menunjukkan bahwa betapa pentingnya salat ini. Jadi jangan sampai kita menyepelekan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Termasuk ciri tanda atau ikatan antara kita dengan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat secara terang-terangan, mengingkari kewajiban salat, maka dia telah kafir. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Maka menunjukkan ini salat begitu penting, tanda bagi keimanan seseorang. Termasuk ada di awal surat di Al-Baqarah juz 2 ya, awal juz 2 itu halaman pertama itu juz 2, Allah menyebutkan tentang perpindahan arah kiblat itu. Di situ disebutkan wallahu la yudhi'u imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian.
Maksudnya adalah menyanyiakan salat kalian. Dulu awal salat itu menghadap Baitul Maqdis. Kemudian berikutnya pindah arah kiblat menghadap Ka'bah Baitullah. Nah, maksud Allah, salat yang dulu pernah dikerjakan, yang ketika waktu itu masih menghadap Baitul Maqdis, tidak akan disia-siakan. Maksudnya tidak akan dihilangkan pahalanya begitu saja, tetap dapat pahala. Jadi Allah sebut salat itu dengan imanakum, iman kalian. Maksudnya di antara penafsirannya adalah salat kalian. Maka iman dan salat ini sejalan lah. Kira-kira maksudnya tanda utama orang beriman itu ya salat. Kalau nggak salat ya imannya dipertanyakan, kira-kira begitu. Baik, ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang fi amwalihim di dalam harta mereka haqqum ma'lum, ada hak yang harus dia keluarkan, maklum yang dia ketahui. Maksudnya dia ngerti nih, ketika dia punya harta, sesungguhnya di dalam harta saya ini ada hak orang lain, ada milik orang lain. Ngapunten, misalnya jenengan punya uang 10 juta gitu, misal gaji penghasilan 10 juta, harus diyakini, harus difahami bahwa dalam uang kita itu ada hak orang lain, bukan semuanya uang kita. Maka ini harus dikeluarkan. Untuk siapa? Kata Allah, yang disebutkan dalam ayat ini adalah lis-sa'ili wal mahrum. Ada juga yang semisal di surah Az-Zariyat, ya. Di surat Az-Zariyat itu wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi apa beda as-sa'il wal mahrum? As-sa'il itu orang yang meminta-minta. Al-mahrum itu orang yang sesungguhnya butuh, perlu, tapi dia tidak mau meminta. Nah, kalau yang minta-minta jelas, ngapunten, misalnya datanglah ke rumah kita dia, kemudian minta lagi perlu untuk apa segala macam, itu orang yang as-sa'il, yang meminta-minta. Tapi al-mahrum ini dia sebenarnya butuh, perlu, tapi karena memiliki izzah, menjaga izzahnya, kehormatannya, punya sifat iffah, rasa malu, sehingga membuat dia tidak mau meminta-minta. Ya, kadang ngapunten, kalau bahasa kita itu dia kerja, mungkin kerja apa saja, ya mungkin kerja serabutan atau mungkin kerja jualan atau apa, tapi kita yakin sesungguhnya dia tidak mampu. Ada di surah Al-Baqarah itu Allah menyebutkan tentang masalah infak itu. Di antara alokasi infak itu kata Allah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, yaitu untuk orang-orang fakir yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya kalau zaman dulu, zaman para sahabat itu ya perang tok. Rajin perang gitu, rajin jihad. Sampai kemudian saking rajinnya jihad itu la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak mampu, tidak punya waktu untuk cari uang. Ya. La yastati'una darban fil ardi, ya. Kalau zaman Rasulullah dulu ada namanya ahlus sufah. Orang tuh nggak punya rumah, Pak. Jangankan mikir beli rumah, punya rumah yang bagus gitu. Untuk makan saja mereka harus nyari hari itu untuk makan hari itu, kira-kira begitu. Tinggalnya di masjid-masjid, pinggiran masjid gitu. Ahlus sufah. Ini mereka nggak mampu cari uang. Kalau bahasa kita cari maksudnya kerja rutin dan sebagainya, karena memang sukanya jihad lah kalau bahasa. Mungkin kalau zaman sekarang misalnya Pak, ngapunten, ini misalkan ada ustadz, kiai yang mereka itu punya tugas untuk ngajar, untuk dakwah, sehingga nggak sanggup lagi, nggak punya waktu lah kalau bahasa kita untuk cari nafkah. Ini yang punya hak uang kita tuh ada untuk hak mereka, al-mahrum. Maka kemudian Allah menyebutkan ayat tadi saya lanjutkan di surah Al-Baqarah itu, la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang enggak ngerti menganggap mereka itu orang kaya, orang mampu. Kata orang sah dibantu, wong ora tau njaluk Kak misalnya. Enggak pernah minta kok, berarti kan mampu gitu. Minat ta'affuf, padahal mereka itu menjaga diri. Ya karena enggak mau minta-minta lah saya, yang penting apa. Nah, ini Allah menyebutkan ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia. Ya karena ini kita harus jeli. Ya ngapunten, misalnya ada tetangga kita, kenalan kita gitu yang kita tahulah secara ekonomi enggak mampu misalnya gitu. Ya kita bantu. Yang sering jadi contoh kadang ya Pak, kadang ngapunten, yang sering kadang jadi contoh ada saudara-saudara kita yang jualan.
Ya entah jualan sayuran, jualan gorengan, jualan apa wis yang kira-kira dia kelihatannya nggak mampu. Itu mestinya kalau beli sama mereka tuh nggak usah nawar lah gitu. Kalau perlu dilebihkan. Bu, niki sayur seiket pinten? 2.000 Pak. Larang temen Bu, 2.000 loro ya misalnya. Kasihan. Bisa jadi bahkan kalau perlu kita kasih lebih. Itu bagian dari untuk memberikan kepada al-mahrum tadi. Mungkin ada orang yang cuma jualan apa, makanan apa, atau apapun lah gitu. Bisa jadi itu mungkin nggak mencukupi sebenarnya untuk kebutuhan hidupnya, ya dipas-paskan lah gitu. Tapi mereka nggak pernah minta-minta karena tabu, malu gitu, minta-minta gitu. Maka terhadap mereka harusnya kita berikan harta kita. Lisaili wal mahrum. Ini makna as-sahil wal mahrum. Ringkasnya demikian. Berikutnya ciri yang ketiga. Yang pertama tadi menjaga salatnya, yang kedua adalah mengeluarkan harta, ya tidak seperti orang kafir tadi yang pelit tadi ya, nggak mau berbagi lah kalau bahasa kita. Yang ketiga adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang yusaddiquna membenarkan, mengimani biyaumiddin dengan hari pembalasan. Orang kafir Pak disebutkan di ayat sebelumnya, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka menganggap hari kiamat, hari pembalasan itu ba'ida, jauh atau tidak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin terjadi hari pembalasan itu, nggak ada. Tapi kalau orang beriman, dia membenarkan adanya hari pembalasan. Yusaddiquna biyaumiddin. Pasti ada hari pembalasan, dan itu yang selalu kita baca dalam salat kita, Maliki yaumiddin. Allah yang merajai hari pembalasan. Pasti ada hari pembalasan itu pasti. Makanya kita harus beriman, yusaddiquna, membenarkan hari pembalasan itu. Ada satu logika sederhana ini kalau dibicara secara logika gitu. Bukan ya keimanan jelas, tapi untuk menguatkan keimanan kita kepada adanya hari pembalasan itu. Kalau misalnya tidak ada hari pembalasan, misalnya ini, ketika orang mati meninggal dunia terus selesai urusan, tentu pertama akan begitu banyak orang zalim yang belum dibalas kezalimannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebaliknya, begitu banyak orang baik yang belum mendapatkan balasan kebaikannya seandainya tidak ada hari pembalasan. Ya, contoh misalnya ngapunten Pak, ngapunten niki contoh saja. Betapa banyak orang zalim di dunia ini yang ketika di dunia dia belum mendapatkan balasan dari kezalimannya. Betapa banyak orang yang korupsi, mengambil harta orang lain, mungkin korupsinya sampai miliaran, bahkan mungkin triliunan, Allah alam. Pokoknya korupsi, ngambil hak orang lain. Betapa banyak di antara mereka yang masih bebas. Betapa banyak di antara mereka yang paling dihukum di dunia setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti habis itu dapat remisi, bebas gitu. Itu belum ditegakkan keadilan di dunia. Belum lagi orang yang misalnya membunuh orang lain, jadi pembunuh terus masih bebas berkeliaran, itu ya banyak. Melakukan keburukan, kezaliman belum dibalas di dunia, itu banyak. Maka seandainya tidak ada hari pembalasan, maka tidak ada keadilan ditegakkan atas mereka ya. Atau sebaliknya, orang-orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan, bisa jadi mereka belum mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang mereka kerjakan. Ada banyak orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka gugur, meninggal dunia. Kan belum dapat balasan dari amal jihadnya itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang gugur di medan perang. Para pahlawan kita dulu memperjuangkan kemerdekaan, mereka gugur syahid itu, belum mendapatkan balasan, belum menikmati kemerdekaan, kira-kira begitu. Dan betapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang lain yang gugur syahid, meninggal dalam memperjuangkan kebenaran, tapi kemudian belum mendapatkan balasan. Kan harus ada balasan, maka balasannya adalah nanti, yaitu di akhirat. Maka kita harus meyakini pasti akan ada hari pembalasan. Kalau nggak ada, hanya selesai di dunia, ya kesannya kemudian nggak adil dong gitu. Yang salah masih bebas, yang berbuat baik belum diberikan balasan kebaikannya dan seterusnya. Ini gambaran secara logika. Tapi kita tanpa logika ini pun harus tetap yakin gitu, pasti ada hari pembalasan. Dan itu yang kita yakini, Maliki yaumiddin. Satu sisi itu kita seperti itu, satu sisi juga membuat diri kita harus berhati-hati, Pak. Maksudnya berhati-hati, jangan sampai kemudian
kita melakukan keburukan yang mana dengan keburukan itu kita akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Ada kisah banyaklah ulama salafus saleh tabi'in gitu, ketika salat mereka baca Al-Fatihah itu, termasuk beberapa waktu lalu Imam Masjidil Haram ya baca Maliki Yaumiddin, Allah yang meraja hari pembalasan. Itu sampai nangis Pak baca ayat itu, nggak bisa melanjutkan. Ya Allah, merasa mungkin wallah alam ya, mungkin kita juga pernah merasakan betapa banyak keburukan dosa yang kita lakukan sehingga kemudian takut kita kalau nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Ya, Maliki Yaumiddin. Ada hadis yang berulang-ulang kita bahas nih Pak, ustaz-ustaz yang lain juga udah bahas. Rasulullah dalam satu kesempatan pernah menyampaikan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu kata Rasul, kata para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Itu orang yang enggak punya dirham, yang enggak punya uang dan enggak punya harta. Itu orang yang bangkrut, kata para sahabat. Tapi kata Rasulullah, orang yang bangkrut di antara umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala solat. Oh, pahalanya banyak lah gitu, banyak pahalanya. Tapi kemudian datang orang menuntut kepada dia, qad syatama hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza wa qadhafa hadza. Intinya dia pernah zalim sama orang, dia pernah memukul orang lain, dia pernah menumpahkan darah orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, dia pernah memfitnah orang lain dan seterusnya. Akhirnya apa namanya, dia memfitnah orang lain gitu. Maka orang yang dizaliminya itu di akhirat menuntut kepada dia, dituntut, ya Allah saya dulu di dunia pernah dibeginikan sama dia. Maka saat itu kata Rasulullah, kebaikannya dia diberikan kepada orang yang dizalimi. Kebaikannya setimpal dengan keburukan yang dia lakukan kepada orang yang dia zalimi itu. Kalau memfitnah kira-kira seberapa banyak diambil kebaikannya, apalagi sampai menumpahkan darah, memukul, membunuh misalnya, diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau sudah habis kebaikannya dan tidak ada lagi yang bisa untuk membayar kezalimannya dia ketika dia di dunia, kebalikannya, dosa, keburukan dari orang yang dizalimi, dari orang yang dia jahati ketika di dunia diberikan kepada dia. Maka itulah kata Rasulullah, bangkrut, kebaikannya habis, dia malah mendapatkan dosa dari orang lain. Itu orang yang bangkrut itu begitu. Maka satu, jangan sampai kita jadi orang yang zalim sama orang, sekecil apapun, jangan. Kita nggak ngerti, menurut kita kezaliman kita kecil, menurut kita, tapi bisa jadi menurut Allah itu besar dan menghabiskan pahala kita. Mungkin, wallahu a'lam. Ya, mungkin menurut kita lah orang apa utang 100.000 rosah nyaur misalnya, hutang 100.000, 50.000 nggak mau bayar, nggak nyaur. Bisa jadi 50.000, 100.000 bagi dia begitu perlu, begitu penting, sehingga dosanya mungkin besar sekali. Mungkin, wallahu a'lam. Maka jangan remehkan kezaliman. Itu. Ngapunten, saya sering ngasih contoh nih, yang merokok gitu. Mungkin bagi kita sepele, merokok, mengeluarkan asap gitu. Ternyata ada orang-orang yang menghirup asap dari rokok yang dikeluarkan kita itu orang yang sakit-sakitan. Karena menghirup asap itu dia kambuh sakitnya, dosanya besar. Atau mungkin ada anak kecil yang teracuni fisiknya karena menghirup asap rokok kita atau apapun. Makanya jangan sampai zalim. Ya dalam hal apapun lah. Ya, ini contoh saja nih Pak, contoh gitu, contoh-contoh bentuk kezaliman kita kepada orang. Kenapa? Kita meyakini setiap perbuatan kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yusaddiquna biyaumiddin. Ini yang keberapa tadi? Ketiga ya. Yang pertama tadi salat, yang kedua tadi mengeluarkan harta, yang ketiga tadi adalah membenarkan dengan hari pembalasan. Yang keempat, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang min adzabi rabbihim mushfiqun, dia takut, khawatir dengan azab dari Tuhannya. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab dari Tuhannya, dari Rabbnya itu tidak membuat dia merasa aman.
Jadi kalau bahasa kita, orang-orang yang tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah. Di ayat sebelumnya ayat pertama ini Al-Ma'arij ini, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Orang kafir itu enggak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah, kalau bahasa kita pernah kita bahas nih Pak, nantangin azab Allah. Hai Muhammad, kalau bahasa kita nih kira-kira, wahai Muhammad, jika memang benar kamu itu nabi, jika memang benar Quran itu adalah wahyu dari Tuhanmu, coba sekarang turunkan azab atas kami diazab sekarang. Jadi enggak percaya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang azab yang padahal pasti akan menimpa mereka. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang kafir tidak akan mampu untuk ditolak, pasti mereka akan dapat azab itu. Ya. Wa idz qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Itu kata mereka. Seandainya Quran ini memang benar datang dari Tuhanmu ya Muhammad, datang dari Engkau ya Allah, idz qala Allahumma in kana hadzal Qur'an in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Hujani kami dengan batu dari langit. Minta diturunkan hujan batu dari langit. Awitina bi azabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Jadi nantangin. Mereka enggak percaya dengan azab. Pak, jangan suka melakukan keburukan, nanti jenengan kena azab. Alah, azab-azab apa? Enggak percaya. Gitu. Pak, jangan zalim sama orang. Doanya orang terzalimi itu dikabulkan Allah. Nanti kalau orang yang zalim itu berdoa sama Allah, minta jenengan diberikan balasan, jenengan baru ngerasa nanti. Alah, apa? Enggak percaya gitu. Enggak percaya dengan azab Allah. Ya, itu orang kafir. Orang kafir itu begitu. Maka Allah menyebutkan lil kafirina laisa lahu dafi'. Azab Allah untuk orang kafir itu laisa lahu dafi'. Tidak akan mungkin tertolak gitu. Nah, maka kebalikannya orang kafir, orang yang beriman, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Mereka sangat-sangat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah di tafsir disebutkan itu, tatkala beliau membaca ayat di surah Al-Lail ya, fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Fa'anzartukum, maka aku peringatkan kalian, naran, dengan api, dengan azab neraka, talazza, yang apinya menyala-nyala, apinya membakar, berkobar dengan besar. Itu beliau ketika sholat itu Pak, membaca ayat itu, ngimami. Ini satu riwayat betapa takutnya mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai menangis, mengulang-ulang ayat itu sampai nggak bisa neruskan baca, saking takutnya dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Pak, kalau bahasa kita gitu, Umar bin Abdul Aziz itu orang soleh, orang baik, amalnya luar biasa lah, kira-kira begitu. Kalau bicara tingkatan itu jauh di atas kita gitu. Itu saja beliau masih sangat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sekelas beliau masih takut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa, ada kisah juga Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu lewat, ketika lewat itu dengar orang lagi baca ayat tentang azab. Apunten saya lupa ayatnya, ya intinya ayat tentang azab. Habis itu pulang Pak, beliau mendengar orang baca ayat tentang azab itu pulang, sakit sampai berhari-hari. Saking takutnya dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Umar fil jannah kata Rasulullah. Sahabat Umar bin Khattab dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Lah kita jaminan aja enggak ada. Tapi kok nggak takut dengan azab Allah? Apa bukti nggak takutnya? Kadang itu bebas maksiat, suka-suka hati maksiat. Ya, katanya takut dengan azab Allah, tapi kemudian suka maksiat. Ada banyak cerita lah tentang orang salafus saleh terdahulu menjaga diri dari maksiat itu Pak. Ini contoh saja nih Pak, contoh. Mereka itu pernah suatu saat misalnya Pak, mereka mengatakan, saya beberapa hari ini, belakangan ini kok lagi susah qiyamul lail ya, lagi susah bangun malam.
Atau saya biasanya bisa khatam Quran 3 hari sekali, seminggu sekali, tapi akhir-akhir ini kok susah ya. Seminggu sekali belum tentu khatam, sebulan pun kadang enggak misalnya gitu. Ini kalau level kita ya, kadang baca Quran sejuz aja enggak bisa. Jamaah kayaknya berat, atau kebaikan apapun kayaknya berat. Mereka langsung berpikir ini jangan-jangan karena maksiat yang saya lakukan. Dan maksiatnya mereka sepele Pak, kelihatannya. Menurut kita sepele. Ada yang mereka mengatakan ini karena aku masuk WC dengan kaki kananku misalnya. Jadi karena masuk WC dengan kaki kanan saja mereka jadi berat ibadah. Ada lagi yang pernah misalnya ngambil tanaman atau rumput punya orang hanya untuk misalnya ngambil selilit di giginya. Ada yang karena apa masalah sepele, maksiat sepele. Nah, bukan masalah itunya, tapi yang yang menjadi perhatian kita mungkin mereka bisa tahu mereka itu tertinggal dari melakukan amal soleh karena maksiat apa, itu bisa ngerasa, oh ini karena saya maksiat ini nih, oh karena saya maksiat ini nih. Ngapunten Pak, kalau kita mungkin udah nggak bisa ngerasa begitu. Kenapa? Saking banyaknya maksiatnya. Maksiat yang mana ya Allah yang membuat saya itu susah untuk baca Quran? Maksiat yang mana ya Allah sampai membuat saya susah untuk tahajud qiyamul lail, sampai susah untuk nangis, sampai susah untuk itu, kita udah nggak inget. Saking banyaknya maksiat kita mungkin. Kalau mereka saking jarangnya maksiat itu bisa ingat gitu. Oh karena maksiat ini, oh karena maksiat ini gitu. Maka mereka adalah orang-orang yang begitu takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita orang yang beriman, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Jadi walaupun di awal tadi sudah saya sebutkan, azab itu sesungguhnya Allah ciptakan, Allah buat untuk, Allah sediakan, uiddat lil kafirin, Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Tapi kita pun sebagai orang yang beriman jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita itu ada ar-raja al-khaufi, ada harap dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dengan syurganya Allah, tapi juga ada rasa takut, ada rasa khauf, ya, rasa takut dengan azab dari Allah, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya, dia menjaga diri dari berzina, ya, illa ala azwajihim, kecuali atas istri mereka. Jadi kalau terhadap istri atau pasangannya tidak masalah ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak perempuan mereka. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada budak Pak, ya berarti udah nggak ada, hanya kepada istri, ya. Aw ma malakat fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Maka barang siapa yang mencari selain itu, berarti dia tidak menjaga kemaluannya terhadap istrinya saja, bebas berzina misalnya, fa ulaika humul 'adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Sudah disiapkan syariat nikah, ya, udah punya istri, tapi kok tetap saja kemudian berzina, maka dia melampaui batas. Maka ini untuk kita semua jaga diri kita dan juga keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita dari zina. Tempo hari saat kita membahas tentang fikih, tentang hukuman ya bagi orang pezina itu, ya, yang kalau sudah menikah zina muhsan itu kemudian dirajam gitu nih. Kalau belum fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jaldah, kalau masih bujang itu dicambuk 100 kali gitu. Saya sampaikan zaman sekarang ngapunten betapa banyak orang yang meremehkan zina. Bahkan betapa banyak orang pasangan menikah diawali dengan zina. Seakan-akan ini dosa zina itu bisa hilang dengan pernikahan. Ya, nggak apa-apa hamil duluan. Nanti kan kalau kemudian dinikahkan selesai urusan, dosanya diampuni. Belum tentu. Ya, jangan dianggap dengan dinikahkan terus selesai urusan, diampuni dosanya gitu. Kemudian membuat mereka meremehkan perbuatan zina, meremehkan nikah hamil duluan. Nah, ini hati-hati, dijaga anak-anak kita.
dari perbuatan zina ini. Termasuk bagi perempuan itu, kata Rasulullah itu kalau mau masuk surga itu gampang nih Pak, cukup 4 kan, ini sudah sering dibahas. Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak berzina, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Ini kadang yang berat, yang taat kepada suami, ya, karena kadang perempuan juga punya keinginan, istri punya keinginan, suami punya keinginan, kadang nggak ketemu, kadang akhirnya eyel-eyelan, suami pengen begini, istri pengen begini, istrinya nggak nurut. Nah ini hati-hati. Kalau perempuan, kata Rasulullah, 4 ini saja. Kalau bahasa kita tuh modal dasar lah, minimal melakukan 4 ini, kata Rasulullah, nanti di akhirat udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke pintu syurga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Kalau bahasa kita tuh bebas masuk syurga dari pintu yang mana saja, asalkan dia jaga salatnya, puasa, menjaga tidak zina. Yang keempat tadi, taat kepada suami. Perempuan itu sederhana sebenarnya, cuman kadang ini yang keempat ini, taat kepada suami. Betapa banyak, apalagi ngapunten Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang betapa banyak orang yang ngapunten ya, pengaruh tontonan ya, ibu-ibu muda, perempuan-perempuan muda nontonnya, hobinya apa? Drakor misalnya, drama Korea, sinetron, berita artis. Yang dilihat adalah perempuan-perempuan yang begitu mudahnya menentang suaminya. Ya kan, kalau di film kan begitu Pak, ribut dengan suami itu hal biasa, kemudian selingkuh kayaknya hal biasa. Itu yang kemudian meracuni pikiran, meracuni pola pikir tanpa dirasa. Ya, itu hati-hati. Maka kalau 4 ini saja dilakukan, kata Rasulullah, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuk ke pintu surga dari pintu yang mana dikehendaki. Baik, ya, ini menjaga maluan. Kemudian menjaga tidak zina ya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanat dan janjinya. Li amanatihim wa ahdihim. Ini berat, terutama pejabat, jaga amanat dan jaga janji. Kalau mau jadi pejabat itu sudah dijanji, Pak. Ya, demi Allah saya bersumpah bla 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 gitu, tidak akan menerima pemberian. Nyatanya korupsi juga, menerima suap juga. Ini susah. Ya, jaga amanat. Ya, amanat dan janji. Diberikan amanah oleh rakyat untuk jadi pemimpin atau untuk jadi wakil rakyat. Ini kan amanat. Ya. Maka orang-orang yang beriman, dia li amanatihim wa ahdihim ra'un, amanat dan janjinya. Maka ngapunten, ini kan ciri orang beriman. Kebalikannya, Pak, Rasulullah menyebutkan ciri orang munafik itu. Ya, ayatul munafik salas. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji akhlafa, mengingkari. Wa idza tumina khan. Kalau dia percaya dia khianat. Ya, kata para ulama, salah satu saja dari 3 ciri ini ada pada diri seseorang, maka ada tanda kemunafikan dalam dirinya. Salah satu dari 3 ini ada. Bicara bohong, janji dusta, janji dia ingkar, kemudian dipercaya khianat. Salah satu saja ada, maka dia ada tindak kemunafikan. Apalagi kalau 3-3-nya ada. Naudzubillah. Apalagi kalau 3-3-nya ada. Udah kalau bohong, bicara bohong, dipercaya dia khianat, itu berjanji mangkir. Tapi juga hati-hati kalau kita yang diberikan amanah itu, ya, amanah. Misalnya jadi bendahara, ngapunten, misal jadi bendahara masjid gitu. Bendahara ini amanat orang, uang, ya, amanat orang, bukan uang kita. Jangan suka-suka kita dibelanjain, dipakai. Ini kadang yang banyak kasus begitu, Pak. Ngerasa kan uang belum dipakai, ini masjid belum ada keperluan, tak pakai dulu lah gitu untuk keperluan pribadi. Hati-hati, ya. Ini amanat orang. Ya, li amanatihim wa ahdihim ra'un, harus bisa jaga amanat gitu. Jangan sampai menyepelekan amanat gitu. Ya, apapun itu, walaupun kecil, diberikan
amanat salam, titip salam ya untuk itu. Oh, itu kadang disepelekan. Nah, jadi li amanati wa ahdi mar'un. Nah, kadang orang ketika tidak amanah akhirnya dusta. Misal tadi ada kadang kejadian nih Pak, kadang kejadian tadi saya kasih contoh misal tadi bendahara gitu. Bendahara pegang uang orang banyak. Ya, ternyata uangnya dia pakai sendiri. Ditanya, "Pak, uangnya ada?" "Ada." "Kenapa? Mau buat beli ini?" "Ya, nanti tak siap." Padahal uangnya nggak ada. Karena dia tidak amanah, akhirnya bohong, menutupi ketidakamanahnya itu. Nah, ini hati-hati. Ya, termasuk yang paling berat itu ya pemimpin itu tadi. Pemimpin kadang karena dia tidak amanah, akhirnya bohong. Ya, uang orang diambil korupsi misalnya, akhirnya enggak, saya enggak korupsi, bla 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 gitu. Itu kan bohong jadinya. Jadi tiga sifat ini bisa ngumpul pada diri seseorang dan itu bisa jadi munafik, ya, tanda orang munafik. Ya, berikutnya walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang dengan persaksiannya mereka teguh kokoh. Ya, jadi kalau ada yang maknanya syahadatim itu persaksian, ya misalnya dihadirkan saksi di persidangan gitu, dia jujur, ya makanya ada di antara dosa besar. Ya, ada di antara dosa besar itu kata Rasulullah adalah orang yang dusta dalam persaksian. Ini di antara dosa besar, ya, dijajarkan dengan asyir, kesyirikan, kemudian waqatlun nafs, membunuh, kemudian ada riba dan seterusnya, termasuk adalah ini tadi persaksian dusta, persaksian bohong. Maka harus menjadi saksi yang adil kalau suatu saat kita diminta jadi saksi. Ya, tidak hanya saksi di pengadilan, termasuk saksi dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, misal saya hutang sama si A, saksinya si B. Itu. Si B jadi saksi saya ketika saya minjemi si A, si B saksinya. Maka tatkala dia menjadi saksi suatu saat saya nagih sama si A, itu si B, iya benar dia dulu hutang segini gitu. Jangan karena si B dikasih uang si A bilang saya nggak punya hutang, nggak boleh. Ya, jadi saksi harus yang adil. Ya, ada yang memaknai bisyahadatihim qaimun, dia menegakkan persaksiannya itu adalah maksudnya persaksian kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatnya dia itu. Ada yang memaknai begitu. Nah, tapi ala kulli hal intinya dia dengan persaksiannya dia tegak, jujur. Terakhir ini sebenarnya sama dengan yang bukan sama, menguatkan yang pertama, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salatnya, yuhafizun. Ada ya intinya gini, Allah buka tanda orang bertakwa itu dengan salat. Tanda orang beriman dengan salat. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kemudian ditutup lagi dengan salat lagi. Ya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Itu nanti kalau jenengan buka surah Al-Mu'minun juga sama. Qad aflahal mu'minun, ya, berbahagia orang yang beriman. Diawali dengan salat, ditutup dengan salat. Maka ini menunjukkan, diulang-ulang tadi sudah saya sampaikan betapa pentingnya salat. Tanda ciri utama orang beriman itu salatnya. Maka ngapunten tadi kan saya kasih contoh hadis Nabi tadi, andai kata seorang perempuan itu enggak, misalnya misal enggak baca Quran, enggak zikir, enggak sedekah, tapi dia sholat dijaga, puasa dijaga, tidak zina, nurut sama suami, itu sudah bisa masuk surga. Ya, walaupun tentu surganya berbeda kalau kemudian tingkatan surganya berbeda kalau dia rajin sedekah, dia rajin baca Quran, dia rajin zikir dan sebagainya. Nah, tadi ulaika fi jannatin mukramun, mereka itulah orang-orang yang berada di dalam surga yang Allah muliakan, surga yang mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu tadi ada berapa tadi? 7 ya. Kalau diingat, pertama adalah, saya ulang lagi, pertama adalah dia menegakkan atau menjaga salatnya tadi, ya, dari syarat rukunnya terpenuhi, tumaknina dan sebagainya, wudunya baik dan seterusnya di awal waktu, kemudian bacaan-bacaannya dengan pelan dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian intinya dijaga salat itu dari A sampai Z-nya lah, bahasa kita udah pernah kita bahas di fikih salat. Kemudian yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Jadi menyadari bahwa dalam hartanya dia itu ada hak orang lain, bukan semata-mata punyanya dia. Kemudian dia meyakini
membenarkan hari pembalasan, pasti akan ada hari pembalasan. Kemudian dia takut dengan azab dari Tuhannya. Kemudian dia menjaga diri dari perbuatan zina. Kemudian berikutnya dia yang keenam adalah amanat dan janjinya dipenuhi, dijaga, tidak menyia-nyiakan amanat atau janji. Yang ketujuh terakhir tadi adalah bisyahadatihim qaimun, menjaga persaksian ya. Waladzin walau salat yuhafizun saya anggap sama dengan salat tadi. Ya sebenarnya rinciannya ada 8, tapi kalau digabung salat berarti hanya ada 7. Ini itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan seluruh tanda-tanda atau ciri dari orang yang beriman ini, yang mudah-mudahan akan membuat kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah fi jannatin mukramun, menjadi penghuni surga yang mulia. Demikian dari saya. Cukup Pak? Apa ada tanya jawab? Cukup nih. Mungkin demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sementara saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.